Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Yahya Reka Wirawan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi NIDN 0706079001, di mana di sini saya menampilkan sebuah video PDD UK TPT bidang pengajaran sertifikasi dosen Smart 2022. Di sini saya beralamat di Jalan Wisnuwardana nomor 12, Kaliwungu, Jombang. Nomor HP saya adalah 0897395687. Email saya adalah yahyareka@unipma.ac.id. Riwayat pendidikan saya adalah Sarjana S1 Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang tahun 2008 sampai tahun 2012. Sedangkan magister saya, S2 saya adalah Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tahun 2012 sampai tahun 2014. Jabatan fungsional saya adalah asisten ahli di tahun 2018. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah tridharma yang mana selama ini dalam perguruan tinggi juga telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, pengabdian. Untuk mata kuliah yang saya ampuh adalah pemasaran, di mana untuk penelitian yang dilakukan bersama mahasiswa dan diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Selain itu ada pengabdian masyarakat seperti narasumber berbagai acara dan memberikan pelatihan ke masyarakat. Mata kuliah yang saya ampuh di pemasaran ini adalah mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya yang memiliki bobot 3 SKS. Kemudian deskripsi mata kuliah saya di sini adalah ada beberapa ruang lingkup mata kuliah yang membahas pertama, konsep dan sistem pemasaran. Yang kedua adalah konsep perencanaan strategis baik tingkat korporasi maupun bisnis, proses pemasaran dan perencanaan pemasaran. Yang ketiga, karakteristik dan klasifikasi serta strategi pemasaran. Yang keempat adalah kebutuhan dan tren di lingkungan makro dan mikro dalam peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Yang selanjutnya adalah konsep pasar konsumen dan pasar bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dan bisnis. Kemudian ada penetapan harga. Yang selanjutnya adalah lembaga dan saluran distribusi. Selanjutnya adalah iklan dan promosi penjualan. Kemudian selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen. Kemudian pesaing dan strategi bersaing perusahaan. Kemudian strategi pemasaran perusahaan. Kemudian proses komunikasi, bauran komunikasi dan pengelolaan proses komunikasi pemasaran. Kemudian bauran promosi dan bagaimana mengelola tenaga penjualan. Selanjutnya yang terakhir adalah organisasi pemasaran dan evaluasi dan pengendalian pemasaran. Berikut saya tampilkan sebuah rencana pembelajaran semester yang mana rencana pembelajaran semester ini ada beberapa hal. Di sini ada capaian pembelajarannya, di mana yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang ketiga atau capaian pembelajaran ketiga ini adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian yang keempat adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian CPL yang kelima adalah menguasai konsep dan prinsip manajerial atau di sini bisa disebut adalah leadership-nya. Kemudian CPL yang keenam adalah mampu menerapkan konsep dan prinsip manajerial yang didukung oleh soft competence dalam bidang pendidik. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Untuk CPMK yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis. Kemudian yang ketiga adalah mampu memelihara dan mengembangkan relasi atau jaringan kerja.
Yang keempat adalah melakukan proses evaluasi. Yang kelima adalah menguasai konsep. Yang keenam adalah mampu menerapkan konsep prinsip manajerial yang didukung oleh soft competence. Nah, di sini apa deskripsinya? Bahwa deskripsi singkat mata kuliah ini adalah perkuliahan ini berisi konsep dan sistem pemasaran, klasifikasi dan strategi pemasaran, hubungan dengan konsumen, posisi, bukti fisik yang memberikan pengetahuan dasar yang relevan, dan kejadian-kejadian nyata yang dihadapi di Indonesia pada masa lampau hingga kini sehingga bisa memberi gambaran bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, saya juga nanti akan menampilkan sebuah tata tertib sama bahan penilaiannya. Untuk yang pertama, bahan bacaannya adalah di sini ada bahan bacaan utama dan bahan bacaan yang pendukung. Untuk yang utama, saya nanti mengambil bahan bacaan dari Agispora MB di tahun 2002, yakni tentang dasar-dasar pemasaran di PT Raja Gavindo Persada Jakarta. Untuk bahan bacaan utama yang kedua adalah dari bukunya Chandra G di tahun 2002, yakni tentang strategi dan program pemasaran. Ini adalah terbitan dari CP Andi Offset Jakarta. Kemudian ketiga adalah Gary Armstrong tentang prinsip-prinsip pemasaran. Ini terbitan tahun 2001. Penerbitnya adalah Erlangga. Yang keempat milik dari Irawan Wijaya Sudiene tahun 1996. Prinsip-prinsip pemasaran terbitan dari BPFI Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah Kotol Pirik tahun 2005. Ini tentang manajemen pemasaran, analisis perencanaan, implementasi, dan kontrolnya. Jilid 1 dan jilid 2 edisi ke-11 Jakarta penerbitan PT Index. Di sini bahan bacaan juga ada bahan pendukungnya. Pertama adalah miliknya dari Pearl J. William. Ini adalah yang berjudul A Global Management Approach. Yang kedua adalah Sri Supriyathin Giantari. Kemudian yang ketiga adalah Suharsono dan Sutarso tahun 2010 Marketing and Practice. Ini Geraha Ilmu terbitan Yogyakarta. Kemudian di sini saya juga akan menampilkan penilaian dan kriteria penilaiannya. Yang mana di sini penilaian saya itu akan saya lakukan berdasarkan ujian tertulis, lisan, penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran dan menunjuk sikap dengan komponen sebagai berikut. Untuk yang pertama, saya akan mengambil dari tugas paper, di mana tugas paper ini adalah 15%. Kemudian tugas terstrukturnya adalah 10%. Kemudian ada persensi, yang mana di sini persensi saya nilai dengan bobot 10%. Kemudian ada persentase kelompok yang saya nilai adalah 10%. Kemudian keaktifan di kelas. Nah, di sini untuk keaktifan di kelas saya ganti dengan keaktifan selama pembelajaran online. Ya, nanti keaktifannya saya nilai sebesar 15%. Kemudian ada UTS atau ujian tengah semester, nanti yang saya nilai sebesar 20%. Kemudian yang terakhir adalah UAS dengan bobot 20%. Untuk selanjutnya saya akan tampilkan sebuah tata tertib perkuliahan selama perkuliahan ini online atau perkuliahan tatap maya, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan rapi berkerak pada waktu mengikuti perkuliahan di Meet atau Zoom. Jangan sampai mahasiswa nanti ketika perkuliahan Zoom, perkuliahan nanti menggunakan pakaian kaos oblong atau mungkin pakaian-pakaian yang tidak sopan atau tidak rapi, karena nanti juga ada nilai karakternya sendiri. Dan pada saat pengumpulan tugas dengan teratur dan tepat waktu. Jadi nanti bisa dilihat dari tugas papernya, dilihat dari tugas keaktifannya, dilihat dari tugas pada waktu menjawab diskusi dan sebagainya itu. Kemudian mahasiswa wajib memiliki dan membawa buku mata kuliah pemasaran. Seharusnya nanti minimal ada buku pemasaran, ada 2 hal tentang buku pemasaran yang saya tampilkan di bahan bacaan tadi. Kemudian mahasiswa diperkenankan tidak mengikuti perkuliahan jika sakit, ya, pulang kampung atau keperluan atau kepentingan lainnya, dengan membuat surat izin dilengkapi dengan surat izin dokter kalau jika sakit. Kemudian kalau ada kepentingan lainnya harus melampirkan kepentingan yang jelas yang diketahui oleh orang tua, wali, atau mungkin pada saat mahasiswanya berada di kos harus ada keterangan di kosnya siapa penghuni kosnya tersebut. Kemudian
keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit. Lewat dari batas tersebut, mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenakan untuk presensi. Kemudian, mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka. Tidak ada ujian susulan, baik itu UTS atau UAS, kecuali dengan alasan yang jelas. Baik, berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah pemasaran melalui Google Meet dan melalui Elma. Sudah ya? Pak, sudah kelihatan. Oke. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Yang pertama, mengapa di era saat ini banyak wanita yang terjun ke dalam bidang bisnis atau wirausaha, kemudian berikan beberapa alasan yang kuat dan jelas selain membantu ekonomi rumah tangga. Kemudian pertanyaan berikutnya, di negara Indonesia ini warga negara atau masyarakatnya yang menjadi wirausaha cenderung menjadi suatu kaum minoritas, apalagi di kota-kota tertentu. Mengapa seperti itu? Kemudian berikan penjelasannya sesuai dengan apa yang kalian pahami pada fenomena tersebut. Yang ketiga, apakah yang kalian ketahui tentang part-time entrepreneurs? Hal apa saja yang bisa membuat masyarakat tertarik dalam kegiatan tersebut? Ini setelah saya baca-baca, ya ada 8 mahasiswa yang sudah berpartisipasi untuk menjawab soal-soal yang saya berikan ini. Coba yang pertama saya pengen ada masukan ya terkait masukan tentang kenapa sih wanita berwirausaha itu saat ini sudah banyak. Coba saya minta dari Mas Kholis, coba utarakan sedikit saja. Selain di forum yang ditulis di Elma-nya itu, kenapa wanita yang sekarang ini menurut Mas Kholis sendiri secara langsung itu kenapa? Kok lebih banyak di wirausaha? Ya, kalau menurut saya itu ya Pak ya, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama itu adalah karena kebutuhan sebagai seorang individu. Kemudian yang kedua itu adalah kesetaraan gender Pak. Kalau yang kebutuhan untuk individu, jadi sebenarnya sejak awal itu sejak manusia itu dilahirkan, manusia itu sebagai individu sendiri gitu Pak. Jadi dia harus memenuhi kehidupannya sendiri. Dia juga harus bertahan hidup sendiri gitu loh Pak. Sebagai makhluk individu. Dan sebagai makhluk individu ini tidak dibatasi oleh kelamin gitu Pak. Jadi tidak dibatasi oleh bahwa dia cowok atau dia cewek itu enggak. Jadi cewek ataupun cowok mereka itu harus tetap bertahan hidup Pak gitu. Sehingga cewek itu kalau berbisnis ataupun bekerja itu menurut saya itu malah lebih bagus gitu loh Pak. Dan kemudian yang di kesetaraan gender itu jadi yang bekerja itu kalau zaman dulu itu adalah seorang pria gitu loh Pak, sedangkan kerjanya seorang wanita itu hanya di dapur di rumah gitu. Nah itu pemikiran kuno Pak itu. Jadi bisa dikatakan kalau saya rasa ya Pak ya, itu kayak udah suatu kebijakan dari zaman penjajahan itu Pak. Kalau yang boleh belajar itu adalah kaum pria dari kalangan bangsawan gitu. Sedangkan para wanitanya itu hanya di rumah. Nah itu sebenarnya tidak tepat gitu Pak. Jadi akhirnya mereka itu menyuarakan kesetaraan gender gitu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh wanita itu bisa dilakukan oleh pria, dan yang dilakukan oleh pria itu juga bisa dilakukan oleh wanita. Jadi itu hal yang selaras gitu Pak.
Seperti itu sih Pak, kalau menurut saya. Sebuah produk itu banyak hal yang bisa kalian temui ya. Ya pengalaman saja kalau Anda membeli produk itu yakin membeli produk itu karena mungkin harga, karena mungkin mereknya, karena mungkin kualitasnya. Apalagi ketika harganya murah tapi kualitasnya juga bagus, itu malah diserbu oleh pembeli, malah diserbu dan yakin pembeli itu, wah berarti ini bisa dibuat menjadi seorang pelanggan tetap membeli produk itu ya kan, pelanggan tetap untuk menjadi untuk menjadi mungkin brand ambasadornya atau apa, itu kan salah satu sudah yakin betul ya akan produk yang dipasarkan dari perusahaan X misalnya, seperti itu. Baik, terima kasih, semua pertanyaan sudah dijawab semua ya. Belum, Pak. Kurang Loh, satu, Pak. kelas 1 siapa ya? Punyanya Putri. Putri ya Pak Putri, silakan Pak Putri. Kelebihan menggunakan penetapan price skimming. Iya, silakan. Jadi kelebihan menggunakan penetapan harga skimming itu satu, margin keuntungan lebih tinggi, yaitu produk dengan harga tinggi bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produsen atau perusahaan dan membantu perusahaan menetapkan segmen pasar tertentu serta memperluas segmentasi dengan mengurangi harga secara perlahan. Kedua, menetapkan harga lebih dinamis. Karena metode price skimming membantu mengubah harga produk sesuai dengan kondisi pasar, persepsi merek, respon pelanggan, dan persaingan. Ketiga, membantu menciptakan hype, yaitu harga yang tinggi biasanya akan menarik pemberitaan media massa sehingga exposure yang didapatkan lebih tinggi. Serta membangun citra yang bagus pada brand jika kualitas produk yang dijual memang sesuai dengan harga yang ditetapkan. Dan yang terakhir, BEP didapatkan lebih cepat, yaitu penetapan harga awal yang tinggi membantu mengembalikan modal yang diinvestasikan untuk mengembangkan produk dengan cepat, serta dapat memulihkan biaya break-even point atau modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba. Oke ya, terkait price skimming ya, jadi price skimming itu adalah suatu hal yang digunakan oleh bisnis jika memenuhi salah satu atau semua situasi ya, dimana price skimming atau harga skimming ini itu merupakan strategi penetapan harga di mana bisnis itu cenderung menaikkan harga awal produk ke tingkat jauh yang lebih tinggi, kemudian perlahan-lahan menurunkannya seiringnya berjalan waktu ya. Cenderung menaikkan harga awal produk ke tingkat jauh yang lebih tinggi. Ya, itu salah satu strategi ya, strategi agar agar produk itu laku terus, satu produk itu secara terus-menerus akan menarik konsumen. Ini bisa dilihat dari situasi yang pertama adalah bisnis ini memiliki merek dan basis pengguna yang mapan, produk atau layanan baru revolusioner di pasar, tidak ada pesaing, jumlah calon konsumen tinggi untuk produk tersebut. Ini contohnya kalau dari price skimming itu contohnya apa misalnya? Yang bisa kalian lihat itu. Contohnya produk apa itu? Contoh dari price skimming. Apa? Gucci Channel. Iya. Baju gitu loh Pak, yang tinggi-tinggi. Produk-produk tas ya. Tas atau produk-produk yang kaitannya tentang sandang itu ya, atau pakaian itu channel, kemudian ada lagi Elvis ya, produk-produk yang digunakan oleh kalangan atas itu ya, itu kan tidak ada pesaing-pesaing yang bisa menyaingi, karena mungkin harga itu pasti harganya itu tanda kutipnya adalah
mereknya mewah ya, mereknya yang sulit dijangkau oleh kalangan masyarakat yang kalangan bawah. Kalau segmentasinya itu tepat, kemudian margin keuntungannya lebih tinggi, kemudian pengujian produknya, kemudian penetapan harga dinamis, itu salah satu kelebihan dari harga skimming ya, price skimming. Tapi ini nanti kalau kita lihat kekurangan dari penetapan harga skimming ini, jangkanya jangka pendek ya, jangka pendek kurang apa ya, kurang bertahan lama. Lebih baik kita itu menjual produknya itu meski produknya itu mungkin stabil atau murah-murah saja ya, tapi keuntungannya yang bisa dimiliki sampai seterusnya, sampai jangka panjangnya itu keuntungannya itu bisa dimiliki terus-menerus. Tapi kalau yang harga skimming ini kan hanya sebatas harga mahal wes ikut, tapi kan tidak stagnan terus ya, tidak terus-menerus stabil harganya itu. Seperti itu ya Mbak Putri ya. Jadi lebih baik mana? Lebih baik dijangkau oleh seluruh masyarakat ya, entah itu masyarakat bawah, atas, menengah, daripada yang hanya satu lingkup saja itu. Kalau kita melihat dari konsumen, dari penetapan harga skimming. Baik, sampai di sini bisa ditutup. Kesimpulannya apa Mbak Anissa dengan Mbak Nisa Della? Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh presentasi hari ini. Kesimpulannya apa Mbak Anissa? Ya, kesimpulannya itu penetapan harga itu kita nggak cuma lihat dari perusahaan aja, entah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, tapi juga harus melihat keadaan sekitar seperti lingkungan, terus orang-orangannya, target pasar, dan juga kualitas barang juga. Baik, silakan ditutup dulu Mbak Anissa Karmun. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompoknya Mbak Anissa Karmun. Aplaus. Oke, sampai di sini perkuliahan kita di semester 1 tentang strategi mix sama penetapan harga. Tidak terasa ini pertemuan perkuliahan yang kelima ini atau keenam ini yang terakhir ya, karena minggu depan kita sudah mulai UTS ya, atau ujian tengah semester ya. Minggu depan mulai tanggal 1 sampai 6 kita sudah mulai UTS ya, ujian tengah semester. Nanti rencana saya untuk UTS-nya materi-materi saya ambil dari kelompoknya minggu lalu, kelompoknya Mbak Putri, sampai yang terakhir ini kelompoknya Mbak Anissa sama Nisa Della sama kelompoknya Vivia tadi ya. Itu materi-materi dari UTS saya ambil dari situ semua. Nanti makalah sekaligus PPNJ PowerPoint-nya silakan dikirim Japri ke saya ya. Silakan dikirim Japri ke saya. PowerPoint sekaligus Word-nya, makalahnya. Ya. Dikirim ke saya semua untuk bahan pembuatan soal-soal UTS ya. UTS nanti. Terus bagi teman-teman yang lain silakan nanti minta softnya ke teman kelompoknya yang sudah presentasi. Itu nanti silakan dipelajari ya. Materi-materinya, kalau ada kesulitan atau yang tingkat kepahamannya masih kurang, itu nanti bisa langsung Japri atau WA ke saya atau WA ke grup ya. Pak, saya sulit di materi ini, nanti bisa saya bantu untuk
menyampaikan atau menjelaskan materi ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya laksanakan UTS. UTS-nya saya rencanakan langsung di kelas 206 ya. Nanti di kelas 206 secara luring ya, luring langsung bagaimana? Nggak di rumah aja, Pak. Nah, ini mahasiswa semester 1 apakah sudah vaksin semua? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah vaksin kedua? Belum. Belum. Pak. Belum, Pak. Tapi sudah vaksin dosis 1 semua ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, misal nanti di perkuliahan saya pemasaran, apakah nanti diizinkan orang tuanya atau mungkin walinya untuk bertatap muka langsung di kampus untuk ujian UTS? Nanti silakan tanya ke orang tuanya dulu atau tanya ke walinya dulu, apakah bisa langsung ke Madiun, ke kampus Madiun. Tapi nanti kalau 50% tidak bisa atau 60% tidak bisa ya nanti kita UTS-nya melalui daring ya di Elma ya atau e-learning Unipma itu ya. Apakah siap nanti UTS-nya? Insya Allah, Pak. Ini sudah dikasih tahu ya pengumuman kalau UTS-nya tanggal 1 besok sudah dikasih tahu ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Ya, sudah, oke. Nanti jangan lupa ketika UTS nanti persiapkan belajarnya di makalah-makalah kelompoknya. Nanti kalau ada yang sekiranya belum dipahami, silakan langsung tanya ke saya. Ya, seperti itu ya saya sampaikan ini. Baik. Semoga perkuliahan hari ini kita diberikan berkah untuk semuanya. Perkuliahan ini membawa manfaat untuk semuanya dan dinamakan nikmat sehat untuk semuanya ya. Terima kasih apabila ada salah kata dari saya atau dari ucapan saya yang kurang diterima atau mungkin kurang dipahami, tolong dimaafkan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.